Perihal tanda-tanda. Cerpen Wisnu Sumarwan, Kompas 2 Juli 2017. Aku selalu penasaran bagaimana nenekku bisa selalu benar tatkala menduga bahwa kematian akan datang pada suatu malam, pagi, siang, petang atau dini hari. Pertama kali aku mengetahui bakat semacam itu adalah saat nenek berkata bahwa seorang yang dekat tapi jauh akan pergi bersama orang-orang asing yang tak diketahui selain nama mereka. Pamanku yang termuda mengatakan bahwa seluruh orang dekat kami berkumpul dekat-dekat saja, tiada yang jauh, jadi tidak akan ada orang yang mati. 4 bulan kemudian, paman termuda itu mati saat kapal laut yang ditumpanginya menuju perairan Filipina lenyap di telan badai. Ia baru bekerja sebagai seorang mualim kapal ikan. Kami semua sudah lupa bahwa nenek pernah mengatakan tentang itu sebelumnya. Berikutnya, 6 bulan sebelum kakek meninggal, nenek berkata bahwa akan ada pergantian kapten kapal karena kapten yang lama harus segera berpindah kapal. Burung-burung akan mengiringinya. Lagi-lagi tiada satupun anggota keluarga kami yang bekerja di kapal selain paman termuda yang telah meninggal lebih dulu, dan dia bukan kapten. Ternyata benar, terjadi pergantian kapten dalam bentuk seumpama. Saat lebaran, kapal besar keluarga kami tak lagi berkumpul di rumah kakekku sebagai tetua yang tertua dan ganti berkumpul di rumah adiknya, yang sejak itu jadi orang tertua di keluarga sepeninggal kakek. Lagi-lagi kakek meninggal saat kami sudah lupa bahwa nenek pernah berkata sesuatu tentang itu. Kakek meninggal ketika membeli makanan burung di seberang pasar. Kami bilang, ia meninggal dalam damai. Yang lain bilang kalau kakek meninggal begitu saja tanpa tanda-tanda. Kehidupan adalah menanak nasi, ucap nenek saat upacara kematian ibuku sedang berlangsung. Tak tercium wanginya sampai sesaat menjelang harus diangkat. Bau kematian adalah nasi yang hampir tanak. Kematian di sini memang selalu wangi, penuh bunga-bunga dan cacahan daun pandan yang ditebarkan dalam peti dan keranda. Mungkin untuk menutupi bau mayat yang bisa menyungkit kesedihan, atau supaya kematian tidak cuma berwarna hitam. Aku berusaha mengingat kata-kata nenek seperti kamus mengingat tema. Namun tetap saja, di saat-saat terakhir selalu saja terlupa sampai ada seseorang kerabat yang meninggal. Mungkin karena otak tak sudi mengingat-ingat kematian. Lalu aku baru ingat bahwa nasi yang sedang dimasak sudah mulai tanak. Baunya bisa tercium, terasa segar dan bau. Seperti inikah bau kematian? Nenek hanya mengernyitkan bibirnya sambil mengangkat dandang dari atas tungku kayu, kemudian memindahkannya nasi setengah matang ke dalam kukusan bambu untuk sekali lagi dimasak dengan cara diluapkan di atas air panas yang menggelegak. Wanginya menyebar. Sudah, nenek tak usahlah repot di dapur, ujarnya seorang kerabat. Biar kami saja yang ngurus makanan. Namun nenek berkeras untuk tetap berada di pawon dengan alasan, inilah kali terakhir ia bisa memasak untuk putrinya tercinta, ibuku. Tak ada sedikit juga raut kesedihan di matanya. Mungkin karena ia sudah lebih dulu tahu perihal kematian itu, ia juga pasti sadar kalau nasi yang ia masak pada kenyataannya tak akan pernah dimakan oleh putrinya, melainkan masuk ke perut-perut orang-orang yang cuma melayat-melayatnya. Banyaknya bukan orang yang akrab, tapi bukan itu masalahnya. Nenek tetap menganggap bahwa kerepotannya ini, yang ia anggap tidak merepotkan, adalah untuk putrinya sebagaimana sebelumnya ia telah memasak nasi untuk suaminya dan putra bungsunya saat mereka meninggal. Memasak nasi adalah mengolah kehidupan. Mungkin pikir nenek hingga tak berhenti memasak nasi meski sedang berdiri di hadapan kematian suami atau anaknya. Sebaliknya, aku takut pada saat-saat begini nenek akan mulai meracau tentang tanda-tanda kematian seseorang yang tak diketahui. Lalu berikutnya aku lupa. Aku takut kalau aku lupa bahwa ia pernah berwasiat tentang tanda-tanda.
tak takut jadi tua, tapi aku takut jadi tua dan pikun hingga melupakan perihal tanda-tanda. Apakah saudara-saudaraku takut jadi pikun juga? Sepertinya tidak. Mereka lebih takut pada kematian dibanding kepikunan. Menurutku, kepikunan bisa lebih berbahaya dari kematian. Manusia disebut sebagai manusia karena kelahirannya dan ingatan-ingatannya. Tanpa ingatan, manusia tak akan mengetahui apa-apa tentang siapa dirinya. Manusia yang tak punya kenangan atas dirinya, masihkah bisa disebut manusia? Atau mayat hidup saja layaknya? Kerabat-kerabat, walau iba pada nenek yang bekerja keras memasak saat ada saudara meninggal, juga enggan untuk berada dekat-dekat, sebisanya menjaga jarak. Rupanya mereka begitu khawatir pada racauan nenek perihal tanda-tanda yang hampir tak pernah meleset. Aku tak ingat kapan racauannya pernah meleset. Mereka bersyakwa sangka tentang siapa yang dimaksudkan dalam ucapan itu. Bisa ayah mereka, ibu, paman, adik, kakak, atau diri mereka bersendiri. Sehingga ketika hanya aku yang cukup berani dekat-dekat nenek dalam jangka waktu lebih lama, akulah yang jadi sasaran pertanyaan-pertanyaan mereka. Rahasia kematian selalu jadi sumber rasa penasaran. Bagaimanapun ditolak kehadirannya. Nenek bilang apa? Siapa yang akan mati berikutnya? Nenek tak bilang apa-apa, dijawabku. Lagi pula, mana pernah dia menyebut nama. Iya, tapi tak mungkin ia tak bilang apa-apa. Pasti kau yang tak peka terhadap ucapannya, balasan sepupuku. Sungguh, nenek memang tak mengucapkan apa-apa, paling tidak belum. Kau menutupi-nutupi saja karena kau sebenarnya tahu dan tak mau kami khawatir. Tidak? Ayolah ceritakan. Tidak ada yang bisa diceritakan. Kalau kalian mau dengar ucapannya, kenapa tak dekat-dekat dengan nenek saja? Baru mereka semua diam dan aku kembali ke pawon menemani nenek bekerja. Rapal doa-doa adalah suara lebah dalam sarang yang berdengung-dengung. Lalu nenek meracau lagi. Sebenarnya beras sudah jadi nasi, tinggal dihidangkan. Perjalanan sudah selesai. Kita mulai makan. Kemudian yang kita ingat berikutnya rasa nasi saja. Beras yang sudah jadi nasi kemudian keluar dari perut. Jadi tai yang dimakan lele. Kehidupan tak berhenti pada kematian, melainkan jadi kehidupan yang lain. Saat waktunya tiba, kita lupa pada nasi yang baru saja kita makan atau beras. Benarkah nenek bisa melupakan kematian orang-orang yang dicintainya? Aku tak bisa membayangkan apa rasanya jadi nenek yang terus menua sambil menyaksikan suami dan anak turunannya mati satu persatu. Usianya sudah lebih dari 90 tahun, nyaris 100. Kurasa ada nasinya tak tanak juga. Sementara nasi yang lain sudah selesai dihidangkan. Apa rasanya jadi dia? Aku tidak mengerti. Menyedihkan rasanya, ucap nenek. Seperti melahirkan kematian, dan lebih menyedihkan lagi ketika semua itu tak bisa ditolak. Pasrah saja kita bisanya. Untuk banyak hal, ingatan nenek masih tajam. Namun saat ia berbicara kematian, ia seperti lupa bahwa orang yang dia bicarakan adalah kerabatnya sendiri, yang kerap terhubung darah sangat dekat. Seperti saat kami mendengar ia berkata tentang meninggalnya seorang keponakan. Bunga bisa gugur sebelum mekar, tapi tetap saja bunga, ucapnya waktu itu. Kalau sudah gugur, biarkan saja. Nanti akan ada kuncup baru. Baru 8 bulan kemudian, keponakan itu meninggal bahkan sebelum lahir. Sepupuku keguguran di bulan ke-6 kehamilannya. Nenek sudah meramalkan kematian sebelum ada kelahiran. Bahkan sebelum sepupuku itu menikah, ketika ia mengatakan itu, kami semua tahu bahwa akan ada kematian lagi. Namun lagi-lagi kami lupa,
sampai kematian itu benar-benar terjadi. Buatku ini mengerikan. Namun aku juga tidak bisa mengingat untuk bersiap-siap atau paling tidak mengingat seseorang agar bersiap-siap menunda kematian. Ini yang paling masuk akal buatku. Bahwa segala ucapan nenek adalah peringatan agar sesuatu bisa dibendung kedatangannya. Tapi bisakah kematian dibendung? Nek, bagaimana nenek bisa tahu akan ada kematian? Tanyaku untuk menutup rasa penasaran. Nenek tidak tahu, jawabnya. Tapi nenek selalu mengucapkan sesuatu sebelum ada orang meninggal. Mengucapkan apa? Macam-macam. Tidak, nenek tidak pernah berucap apa-apa, sanggahnya lagi. Lalu aku menceritakan kejadian-kejadian yang lalu. Nenekku lagi-lagi cuma menyeringitkan bibirnya sambil menggeleng-geleng dan berkata, "Tidak, nenek tak pernah mengucapkan itu semua." Aku diam. Apakah nenek sudah pikun? Nenek tidak sadar bahwa dia sudah mengucapkan itu semua. Bisikku pada sepupu-sepupu. Maksudmu nenek kesurupan? Jangan sembarangan. Apakah kau ingat? Apakah nenek pernah berkata sesuatu tentang kematian ibumu? Aku diam lagi. Mencoba mengingat-ingat, aku lupa. Aku tak ingat apa-apa. Lalu sepupu terkecil berkata, "Nenek pernah bilang, maling bekerja dini hari saat semua orang tertidur. Yang diambil adalah perhiasan keluarga yang paling berharga." Diucapnya padaku. "Kau ingat?" tanyaku. Tiba-tiba saja ingat, Kak. Ibuku meninggal dini hari dan dia perhiasan keluargaku. Aku mengingatnya dengan jelas, membayangkan bahwa aku melupakan betapa berharganya sesuatu. Sungguh bukan bayangan yang menyenangkan. Lagi-lagi aku teringat pada nenek yang gemar memasak nasi, menikmati harumnya sambil melupakan tanda-tanda yang diucapnya sendiri. Udara dari pawon menembus ke ruang makan. Aku mencium bau nasi hampir tanak. Aku sangat ingin mengaduk nasi setengah matang lalu menuangkannya ke dalam kukusan. Tapi ternyata semua nasi sudah diangkat. Mungkin sisa-sisa bau saja, karena dari jauh kulihat nenek sudah duduk tenang di teras belakang. "Apa kau bilang?" sepupuku bertanya. Aku tidak bilang apa-apa. "Kau baru saja bilang, akhirnya nasi yang ditanam nyaris 100 tahun matang juga." "Nasi apa yang ditanam 100 tahun?" Aku diam sambil berjalan ke teras di belakang dapur dan duduk di samping nenekku. "Kau mau menanak nasi?" tanya nenek dengan suara pelan. "Kalau sudah matang, jangan lupa diangkat. Waktunya selalu tepat." Aku menggeleng. Aku tak mau menggantikan nenek menanak nasi. Aku tak mau tua, pikun lalu lupa perihal tanda-tanda.